Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran fikih Fathul Qarib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fi faraidul ghusli wa sunanihi, tentang fardu-fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Amin wahdillah. Kita langsung rahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Wa faraidul ghusli, dan fardu-fardunya mandi, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi fardunya mandi itu ada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya, an-niyatu, yaitu niat. Fayanwi, maka berniat al-junub, orang yang junub, raf'al janabati, untuk menghilangkan janabah, awil hadasi, atau menghilangkan hadas, al-akbari, yang besar. Nawaitul ghusla li raf'il junubi fardalillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala, wa nahwa dzalika, dan semacam itu atau semacam yang telah disebutkan. Watanwi, dan berniat al-haidu, orang yang haid, wan nufasa'u, dan orang yang nifas, raf'ah hadatsil haidi, menghilangkan hadas haid, awin nifasi, atau nifas. Ya, bagi yang haid atau nifas, maka berniat ketika mandi besarnya, yaitu menghilangkan hadas, haid, atau nifas. Watakunu, dan ada an-niyatu, niat, makrunatan, yang dibarengi, bi awalil fardi, di permulaan fardu. Nah, niatnya itu harus dibarengi di awal fardu. Mana itu awal fardu itu? Wahuwa, yaitu awaluma, permulaan sesuatu, yughsalu, yang dibasuh, min a'lal badani, dari atas badan, dari sebelah atas badan, bagian atas badan, au asfalihi, atau dari bagian bawah badan. Jadi harus dari awal melakukan mandi itu harus dibarengi langsung niat, misalkan dari bagian atas, ya, atau dari bagian bawah mandinya, ya, itu langsung dibarengi dengan niat. Dan niatnya itu seperti yang sudah dibahas, yaitu di dalam hati, itu yang wajibnya. Falau nawa, maka jikalau niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh sebagian, wajabat, maka wajib i'adatuhu, mengulanginya. Nah, kalau seseorang sudah niatnya itu bukan dari atas, paling atas badan, bukan, tapi misalkan atasnya udah dibasuh tapi belum dibarengi niat. Nah, dibarengi niatnya itu pas di tengah-tengah badan baru dibarengi niat, maka yang bagian atas yang walaupun sudah dibasuh itu harus diulangi lagi, karena basuhan yang sebelumnya belum dibarengi niat, masih basuhan biasa, belum menghilangkan hadas. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Nah, yang kedua, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, in kanat, jikalau ada, ala badanihi, di atas badannya.
Maksudnya kalau pada badannya itu ada najis maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ai al-muktasil, yakni badannya yang orang yang mandi. Wahadza dan ini ma sesuatu rajahahu yang telah ditarjih oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Wa alaihi, dan wajib atasnya fala yakfi, maka tidak cukup ghuslatun, basuhan, wahidatun, sekali. Nah, jadi basuhan sekali maka tidak cukup untuk basuh sekali anil hadasi, dari hadas. Wa najasati, dan najis. Maka menurut Imam Rafi tidak cukup untuk sekali basuhan, tapi harus 2 kali basuhan, sekali untuk menghilangkan najis baru menghilangkan hadas. Warajjahahu, dan mentarjih An-Nawawi, Imam Nawawi, al-iktifa'a, cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan 1 kali basuhan. Bi ghuslatin, dengan basuhan, wahidatin, yang 1. Jadi 1 kali basuhan anhuma, dari hadas dan najasah. Kalau menurut Imam Nawawi cukup 1 kali basuhan, 1 kali mandi untuk hadas dan najis. Wa mahalluhu, dan tempat permasalahannya itu adalah sesuatu idza kanat, ketika ada an-najasatu, najis, hukmiyah. Jikalau najisnya hukmiyah, maka cukup dengan 1 kali basuhan. Amma idza kanat, adapun ketika ada an-najasatu, najis, ainiyatan, ada bentuknya. Kalau hukmiyatan itu dia nggak ada bentuk najisnya, jadi benda najisnya itu sudah tidak ada, cuman masih ada najisnya belum dibasuh, maka itu hukmiyah. Tapi kalau ainiyah, ada bentuk najisnya, wajaba, maka wajib ghuslatani, 2 kali basuhan, anhuma, dari hadas dan najis. Jadi kalau emang ada bentuk najisnya, misalkan pada badan ada kotoran apa gitu najis, maka 2 kali basuhan, buang dulu najisnya, dibasuh, habis itu dibasuh lagi untuk menghilangkan hadas. Dan yang ketiga dari fardunya mandi adalah wa isalul ma'i, dan mengalirkan air ila jami'i syari, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian nusakh, badala jami', menggantikan lafaz jami' usuli, yaitu lafaz usuli. Jadi di sebagian nusakh yang lain itu bukan wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri, tapi ila usuli sya'ri wal basyarati. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'rir ra'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan selain rambut kepala, rambut yang lain semuanya harus dibasuh. Wala bainal khafifi, dan tidak ada beda di antara yang tipis, minhu, dari rambut, wal kathifi, dan tebal. Mau tipis mau tebal semuanya harus dibasuh. Wa sya'ru, dan rambut, al-madfuru, yang dikepang, ilam yasil, jikalau tidak sampai al-ma'u, air, ila batinihi, ke dalam rambut tersebut, illa, kecuali bin naqdi, dengan menguraikan kepangan tadi, mengembalikan ke seperti semula, ya, wajaba, maka wajib naqduhu, ya, mengurai rambut kepangan tadi, harus dikembalikan lagi, dipisahkan lagi. Wal muradu, dan yang dimaksud bil basyarati, dengan basyarah, zahirul jildi, yaitu kulit yang luar. Jadi kulit, rambut itu, permukaan kulit dan rambut harus dibasuh semua, baik rambut kepala atau lainnya, baik tipis atau tebal, ya.
dan wajib ghusluma membasuh sesuatu zoharo yang nampak min simakhai uzunaihi dari dua lubang telinga. Nah, jadi yang kelihatan itu harus dibasuh. Wa min anfin dan dari hidung majdu'in yang terpotong harus dibasuh yang nampak. Wa min syuquqi badanin dan dari celah-celah badan, ya, dari celah-celah badan. Wa yajibu dan wajib isalul ma'i mengalirkan air ilama kepada sesuatu tahtal kulfati di bawah kuluf minal aklafi dari beberapa kuluf. Jadi misalkan itu orang yang belum disunat, nah itu kan ada kulitnya itu namanya kuluf. Nah di bawahnya itu, dalamnya itu harus dibasuh. Wa ilama dan kepada sesuatu ya bedu yang nampak min farjil mar'ati dari farjinya perempuan inda qu'udiha dari ketika duduknya si perempuan liqadai hajatiha untuk membuang hajatnya. Misalkan untuk memenuhi hajatnya, misalkan ada perempuan itu farji yang bagian luarnya yang nampak ketika dia duduk itu wajib dibasuh ketika mandi besar. Wa mimma dan sebagian sesuatu yajibu yang wajib ghusluhu membasuhnya yaitu al-masrobatu masrobah jalan keluarnya kotoran ya. Bagian lubang bagian ngeluarin kotoran. Li'annaha karena sesungguhnya masrobah tadharu nampak fi waqti qada'il hajati ketika dalam waktu memenuhi hajat ya. Maksudnya ketika BAB ya, ketika BAB, nah itu yang nampak, lubang yang nampak ketika BAB, nah itu wajib dibasuh ketika mandi besar. Bahasa Jawanya lubang itu boolnya kali ya. Fatasiru maka menjadi min zahiril badani sebagian dari bagian badan yang nampak, badan yang nampak. Jadi masrobah wajib dibasuh karena ketika buang hajat itu dia nampak, maka dia termasuk bagian badan yang nampak yang wajib untuk dibasuh. Baik, terima kasih, semoga paham, semoga bermanfaat. Boleh ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.